Pemirsa, proses evakuasi dan pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat hingga kini masih terus dilakukan. Cuaca buruk dan medan yang sulit menjadi kendala utama dalam proses pencarian korban. Proses pencarian dan evakuasi saat ini dibagi ke dalam 5 wilayah atau 5 worksite. Pembagian dilakukan pemirsa untuk memaksimalkan pencarian korban di area terdampak longsor. Pada hari kelima, proses evakuasi sempat dihentikan akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kabut tebal. Kondisi ini menyebabkan jarak pandang menjadi sangat terbatas sehingga membahayakan keselamatan tim evakuasi. Tercatat pemirsa, hingga saat ini sudah 50 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dan puluhan orang masih hilang. Informasi terkini dari upaya pencarian korban longsor di Cisarua, sudah bergabung ada rekan Joy Jones di lokasi. Joy, selamat siang. Untuk hari ini bagaimana kondisi di sana? Apakah memungkinkan untuk terus dilakukan pencarian hingga siang? Ya, Anggi dan juga pemirsa, di hari ke-6 hingga siang hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan meskipun memang cuaca tidak stabil dan saat ini pun hujan ringan kembali mengguyur wilayah evakuasi ini. Saya akan ajak Anda, Anggi dan juga pemirsa, untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang saat ini bisa dilihat turun hujan namun proses evakuasi masih terus dilakukan. Bisa dilihat bahwa tim SAR gabungan masih terus bekerja keras untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Update yang dapat kami sampaikan sebanyak 48 kantong jenazah dengan 38 korban telah berhasil diidentifikasi. Pemirsa, inilah gambaran dari proses evakuasi di hari yang ke-6, tepatnya di titik A2 proses pencarian. Bisa dilihat pemirsa, kendati hujan namun proses evakuasi masih dilakukan karena tim SAR masih menganggap bahwa saat ini keadaan masih bisa untuk dilakukan proses evakuasi. Pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa dahulu tempat ini, saat ini telah bersama saya salah satu warga, Pak Dadang, yang juga menjadi korban selamat dari proses atau maksud kami dari bencana tanah longsor ini. Selamat siang Pak Dadang. Selamat siang. Pak Dadang, bisa digambarkan awal mula terjadinya tanah longsor ini seperti apa? Oh bisa, ini tadinya rata Pak. Ini semuanya rata, nggak ada batu-batuan seperti begini. Ini batu-batu ini dari atas, dari hutan Burangrang ini. Dari longsoran-longsorannya terbawa ke sini batu-batu ini yang besar-besar ini. Tadinya rata, tanah rumah di sini satu, di situ satu. Di situ berderet rumah Pak ke sini. Sampai ke sana, bahkan adik saya yang 3 itu yang namanya Koswara di hari kedua itu baru ditemukan, dan ini yang barang di hari ketiga itu keluarga saya semua ini Pak. Pak Dadang, pada saat kejadian itu seperti apa Pak Dadang, bisa diceritakan? Mungkin kan rumah Pak Dadang juga tidak jauh dari sini. Minimal keluarga saya, ini kan orang tua saya rumahnya di sini, cuman udah meninggal udah lama, ini udah 2 tahun gak diisi. Cuman kesininya, ini keluarga saya semua di sini. Aput, Bataya, Jang Rian, di sini Jang Epul, itu keluarga saya di sini. Masih ada keluarga saya yang tertimbun belum dievakuasi di sana rumahnya. Itu ada 3 lagi di sana, ada yang beko itu rumahnya di sana. Itu di lahan pertanian ke sana mah. Cuman itu yang paling atas.
Yang paling atas itu Pak RT. Pak RT 05, RW 11, Pak Ade. Pak Dadang. Berarti total keluarga Pak Dadang yang menjadi korban ada berapa banyak, Pak? 11. Yang dekatnya gitu. Yang itu makan semua masih saudara-saudara. Dari 11 orang sudah ditemukan berapa orang, Pak? 9. Ya. Berarti Masih 3 orang lagi. Anaknya Bagja sama istrinya itu masih anak adik saya itu. Yang di situ rumahnya, yang di belakangnya kakeknya dan saudara-saudaranya di sana. Masih banyak, Pak. Dari sini kan berderet belum kesentuh. Nah, di situ rumah-rumahnya. Itu lahan pertanian ke sana mah, kandang sapi, hewan-hewan ke sana, ternak. Lebih dari domba juga lebih dari 50 ekor. Iya, sapi lebih dari 20. Itu yang kepunyaan warga. Semua ini pertanian, hidroponik, cabai, paprika di sini kan ada. Gitu. Pak Dadang, terima kasih atas waktunya, Pak, telah berbagi bersama Metro TV. Itu tadi pemirsa salah satu warga yang menjadi korban dari bencana tanah longsor ini. Keluarganya terdapat 11 orang yang menjadi korban dari bencana ini dan 9 telah ditemukan dan berhasil diidentifikasi, namun 3 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Pemirsa, bisa dilihat bahwa petugas tim SAR gabungan juga mau berada atau menjangkau titik-titik dari lokasi yang diduga kuat terdapat korban, harus melalui jalan yang dibuat melalui kayu-kayu yang juga diambil dari puing-puing rumah warga yang sudah hancur. Mengapa demikian, Anggi dan juga pemirsa? Karena jika melewati jalan yang lain, maka akan masuk ke dalam lumpur cukup dalam, bisa sampai 1 sampai 2 meter. Oleh karena itu pemirsa, ini juga yang menjadi faktor sulitnya proses pencarian. Bisa dilihat pemirsa, jika tadi memulai live saya dengan cuaca yang hujan ringan, namun saat ini hujan terhenti dan angin kencang yang ada saat ini. Sehingga perubahan cuaca yang sangat dinamis ini juga mempersulit tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Tidak hanya proses evakuasi secara manual, juga menggunakan alat berat. Saya akan ajak Anda untuk lebih dekat pemirsa melihat proses evakuasi menggunakan alat berat. Ini merupakan beko atau alat berat yang digunakan untuk menggali korban yang diduga berada di bawah tanah. Bisa dilihat pemirsa bahwa tanahnya ini sangat-sangat lembut. Ditambah lagi cuaca yang selalu hujan mengakibatkan tanah semakin lembut dan proses pencarian harus dilakukan secara hati-hati. Karena besar kemungkinan jika tidak hati-hati dan presisi, alat-alat berat ini juga bisa masuk ke dalam lumpur dan proses evakuasi menjadi tidak efektif. Anggi. Joy, dengan cuaca yang tidak menentu yang seperti Anda gambarkan seperti ini, apakah target pencarian kemudian harus dirubah setiap harinya? Karena ada kemudian di tengah hari juga bisa dihentikan sementara begitu. Ya, benar sekali Anggi dan juga pemirsa, proses evakuasi sangat dinamis, sangat sering sekali personil yang berada di tengah sana ditarik kembali ke wilayah aman di tempat saat ini saya berdiri. Namun memang jika bisa dilihat, evakuasi dilakukan secara berkelompok dan personil yang solid, sehingga pada saat adanya perubahan dari skema evakuasi dapat gampang dimobilisasi tim-tim yang ada karena sudah berkelompok. Evakuasi sendiri memang dibagi menjadi 5 sektor, ya ini adalah A1, A2, A3, B1, B2. 5 sektor inilah yang difokuskan untuk mencari korban yang saat ini masih dalam proses pencarian. Bisa dilihat juga pemirsa bahwa di ujung sebelah sana pemirsa juga ada proses
evakuasi yang Aliran longsor ini mencapai 3 km sehingga wilayah 3 km dari evakuasi sendiri sangat besar sehingga proses evakuasi harus dilakukan skema efektif. Ini memasuki hari yang ke-6, Anggi dan juga pemirsa. Setiap harinya ada pergeseran dari pencarian proses evakuasi lebih ke bawah karena masih ada kemungkinan bahwa korban awalnya di hari-hari awal proses evakuasi mencari fokus di titik-titik rumah mereka. Hari ke-6 ini proses evakuasi bergeser ke bawah karena adanya juga dugaan bahwa pada saat terjadinya longsor korban terbawa oleh tanah ke arah yang lebih bawah seperti itu, Anggi. Oke, Joy, dengan cakupan pencarian yang cukup luas ya, 3 km. Area mana kemudian yang harus menjadi diprioritaskan di tengah dengan cuaca yang terus berubah-ubah seperti ini, Joy? Ya, Anggi, sepertinya saya terputus dengan Anda. Saya tidak bisa mendengarkan suara Anda. Namun yang dapat saya kembali jelaskan bahwa bisa dilihat ini tidak hanya rumah saja, namun juga merupakan lahan pertanian. Bisa dilihat pemirsa bahwa di ujung seberang saat saya melaporkan saat ini bahwa area ini juga merupakan area dari pertanian. Sehingga itu juga yang menyebabkan faktor dari tanah yang Anda lihat saat ini di layar kaca sangat lembut sekali. Ditambah lagi dengan ketinggian dari tempat saya melaporkan ini atau lokasi terjadinya tanah longsor ini, sehingga mengakibatkan tanah yang ada di layar kaca Anda ini sangat sekali lembut, dan ini juga lah yang menyulitkan proses pencarian. Anggi. Baik, Joy Jones melaporkan dari Cisarua, Jawa Barat. Terima kasih, Joy. Dan pemirsa, kami akan terus hadirkan perkembangan situasi terkini dari Cisarua di program Metro Siang selanjutnya. Untuk kali ini kami akhiri Breaking News. Terima kasih. Properti di Semarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.